Sekarang kakak minta adik-adik ambil barang warna merah. Barang warna merah mana? Wah, barang warna merah mana? Menghapus aku warna merah untung. Wah, Kak Tony udah ada, Caca udah ada, itu udah ada, Mikaya udah, Kak Sarah udah, Hani udah, Kak Viko udah, kan udah, Gavin sisir, woi Karan keranjang, wih Oliver juga udah, Jesselyn belum balik, Jacqueline udah, wah, iya kan, kalian kayaknya keranjang baju ya Karen ya, itu keranjang baju atau keranjang apa Karen? Iya betul. Drop it. Halo adik-adik semua, happy Sunday. Kita semua sudah masuk di bulan September, bulan ke-9 di tahun 2021 ini. Sudah lama ya kita beribadah secara online. Tapi ingat tetap bersyukur, tetap semangat, tetap sukacita. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dalam keadaan apapun dan kapanpun. Ya, sekarang kita semua mau sama-sama beribadah, siapin hatinya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Pimpin ibadah kami Tuhan, agar kami semua boleh mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga boleh dibawa untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Hai teman-teman semua, mari kita belajar lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan ajarkan. Lebih banyak mendengarkan, berbicara dengan sopan, menyenangkan hati Tuhan Yesusku, dan menyenangkan hati orang lain. Tanganmu untuk menolong, dan mau saling berbagi, hidup selalu dengan sukacita, syukur buat kebaikan Tuhan. Yuk, ada nih kok, kita mau sama-sama nyanyi, memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi pujian Yesus pokok. Yuk, semangat lagi nih ya. Yuk, kita mau sama-sama. Mungkin bangkit berdiri yang belum bangkit berdiri. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Tuh, wah, ya. Yesus pokok, dan kita cerahnya. Tinggallah di dalam. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Oh iya, 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 iya. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya,
cinta semua. Ay, 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 ay. Yesus cintaku, cinta tinggallah dalamnya. Oh, oh, tinggallah dalamnya. Oh, oh, tinggallah dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cinta, Yesus cintaku, cintakan. Yesus cinta semua. Ay, 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 ay. Yesus cintaku, cintakan. Tinggallah dalamnya. Oh, oh, tinggallah dalamnya. Oh, oh, tinggallah dalamnya. Pasti kau berbuah. Oke. Hai adik-adik semua, gimana tadi memuji Tuhannya? Semangat ya? Iya dong, sama kakak juga semangat. Sebelum kita lanjut lagi menyembah Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk buka Alkitabnya. Kita mau baca ayat hafalan kita bulan ini, terambil dari Kolose 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Yang udah buka Alkitabnya ketemu? Kita baca sama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi adik-adik, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selama bulan ini, bulan September ini, kita mau belajar sama-sama tentang inisiatif. Sebelum itu, kakak mau kasih tahu dulu artinya. Coba adik-adik dengerin baik-baik ya. Kalau mau dicatat juga nggak apa-apa. Inisiatif adalah melihat apa yang perlu dilakukan dan segera melakukannya. Inisiatif adalah melihat apa yang perlu dilakukan dan segera melakukannya. Saatnya kita untuk menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kalau kita sama-sama siapin hati, kita naikkan pujian Tuhan. Tuhan besertaku, melindungiku. Tuhan Immanuel, Tuhan menjagaku, menyertaiku. Tuhan Immanuel. Baik, sekali lagi ya. Tuhan besertaku, melindungiku. Tuhan Immanuel, Tuhan menjagaku, menyertaiku. Tuhan Immanuel. Firman Tuhan, firman Tuhan ku tanam di hatiku, bertumbuh subur di hidupku. Ku mau hidupku menyenangkan hatimu. Ku mau melangkah di jalanmu. Tuhan pakai hidupku. Yuk adik-adik, kita sama-sama naikkan pujian dari awal. Tuhan Immanuel. Tuhan besertaku, menyertaiku. Tuhan Immanuel, Tuhan menjagaku, menyertaiku. Tuhan Immanuel. Firman Tuhan,
hatiku bertumbuh subur di hidupku. Katakan, ku mau hidupku menyenangkan hatimu. Ku mau melangkah di jalanmu. Sekali lagi, firman Tuhan, firman Tuhan ku tanam di hatiku, bertumbuh subur di hidupku. Ku mau hidupku, ku mau hidupku menyenangkan hatiku. Ku mau melangkah di jalanmu, Tuhan pakai hidupku. Tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami pengertian untuk memahami setiap firman yang akan disampaikan oleh kakak FLC Kids kami. Berkati Tuhan, agar kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. Kakak mau ajak adik-adik nih yang belum join di small group FLC Kids. Ayo dong join. Kita akan Zoom jam 7 malam. Yang belum join, kakak ajakin untuk join. Yang sudah join, ayo nanti malam ikutan lagi. Yang pasti seru banget. Jangan ketinggalan. Kita bisa sharing, kita bisa main game bareng, kita bisa saling doain. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. God bless you. Kak, ini baik gak ya? Kak, ini benar gak ya? Aku belum tahu nih mana yang baik, mana yang benar. Tenang adik-adik, ada caranya loh tadi diajarkan. Dengan cara apa? Kita harus sering berdoa. Berdoa karena apa? Kita harus minta bantuan Tuhan. Tuhan Yesus tolong ubahkan tingkah lakuku, bahkan pikiranku untuk menjadi lebih baik. Dari situ kita akan menjadi anak yang berhikmat. Drop it. Happy Sunday adik-adik dan parents semuanya. Kohadi is here again. Senang sekali bisa ketemu dengan parents dan adik-adik semua hari ini. Kohadi percaya kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya, dan Kohadi yakin bahwa di bulan September ini ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau tetap berikan dalam setiap kehidupan kita. Yang mau dan percaya boleh katakan amin. Amin. Nah, hari ini di bulan yang baru tentu aja ada topik yang baru yang kita akan bahas sama-sama di sepanjang bulan September ini. Nah, di minggu pertama ini Kohadi akan bicara tentang making plan atau membuat rencana. Seberapa banyak dari adik-adik yang suka membuat rencana dalam setiap kehidupannya? Mungkin abis nonton atau abis ibadah punya rencana, pengen bantu mama bersihin rumah. Kalau nggak pengen bantu papa untuk mungkin cuci mobil atau beres-beres rumah. Apapun yang menjadi rencana adik-adik semuanya mungkin di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang 1 minggu ke depan, Kohadi mau ingatkan satu hal, bahwa ada satu kata yang sangat penting untuk kita bisa membuat perencanaan itu menjadi berjalan dengan baik, yaitu bicara tentang yang namanya inisiatif. Boleh katakan sama-sama dengan Kohadi, inisiatif. Nah, apa itu inisiatif? Inisiatif adalah melihat apa yang perlu dilakukan dan segera melakukannya. Sekali lagi, inisiatif adalah melihat apa yang perlu dilakukan dan segera melakukannya. Dan hari ini kita mau sama-sama terjun bareng nih ya, untuk melihat satu kisah dari salah satu tokoh yang menurut Kohadi ini sangat keren banget, di mana inisiatifnya sangat tinggi untuk
tokoh ini melakukan sesuatu yang sangat keren dan sangat berani. Dan tidak mudah untuk melakukan hal itu. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh yang namanya Nehemia. Dan Kohadi pengen bahwa adik-adik semuanya hari ini siapkan catatan dan juga Alkitab adik-adik semuanya, karena kita akan belajar banyak hal yang pastinya akan memberkati buat setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik boleh catat semuanya. Hari ini kita akan belajar dari kitab Nehemia, pasalnya yang pertama sampai dengan pasal yang kedua ayat 18. Jadi kita akan belajar sama-sama di dalam Nehemia pasalnya yang pertama sampai dengan pasal 2 ayatnya yang ke-18. Nah, untuk mengingatkan siapa Nehemia mungkin atau adik-adik ada udah tahu, kita mau sama-sama belajar nih. Jadi pada kurang lebih sekitar 70 tahun setelah Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain itu menguasai orang Israel, akhirnya apa? Akhirnya ada satu kerajaan namanya Kerajaan Babilonia. Dan pada saat itu Kerajaan Babilonia mengizinkan orang-orang Israel untuk kembali ke tanahnya, yaitu ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Suci. Nah, Nehemia merupakan salah satu juru minum kerajaan yang tugasnya adik-adik tahu nggak apa? Yang tugasnya itu adalah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada racun ke dalam minuman yang diberikan kepada raja. Dan tugasnya Nehemia ternyata berat juga ya adik-adik ya, karena harus mencicipi setiap minuman yang akan diberikan kepada raja. Nah, suatu hari ada seorang saudara laki-laki Nehemia datang namanya Hanani. Nah, Hanani bersama dengan para teman-teman lainnya itu baru kembali dari perjalanan ke Yehuda. Dan Nehemia memiliki kesempatan untuk mengetahui beberapa berita yang terjadi di Yerusalem. Ayo kita cari tahu apa yang dicari tahu oleh Nehemia kepada Hanani di dalam Nehemia pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Wow, kondisi yang benar-benar sangat tidak baik sekali adik-adik, bener gak? Karena apa? Karena tembok-temboknya hancur dan mulai terbakar semuanya. Dan pada zaman dulu, tembok itu merupakan kekuatan utama dari sebuah kota. Kalau tembok itu roboh atau hancur, maka musuh akan dengan mudah masuk ke dalam kota itu. Kalau musuh masuk, adik-adik tahu apa? Ada banyak pencuri yang masuk, yang akhirnya kota itu menjadi tidak aman. Waktu Nehemia mendengarkan apa yang Hanani katakan, maka Nehemia langsung berdoa kepada Tuhan. Kita lihat dalam Nehemia pasal yang pertama ayat 5-6 berkata seperti ini. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nehemia sadar bahwa dia dan seluruh bangsa telah berbuat dosa. Dan oleh karena itu, Nehemia juga meminta kepada Tuhan biar Tuhan ingat bahwa jangan sampai tanah Yerusalem itu hilang atau diambil oleh musuh. Karena Nehemia mengingatkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau telah berjanji bahwa Engkau akan setia menyertai bangsa ini, dan aku yakin dan percaya Engkau akan menyertai bangsa ini. Kemudian Nehemia meminta bantuan Tuhan seperti yang tertulis dalam Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu
dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Nehemia sangat sedih adik-adik ketika dia tahu bahwa kota tempat lahirnya itu dalam ancaman yang besar. Karena apa? Karena seluruh temboknya hancur. Nah, waktu dia mendengarkan akan hal ini, Nehemia ingin melakukan sesuatu untuk membantu bangsanya. Nah, suatu hari Nehemia waktu sedang duduk, lalu kemudian dengan tentu aja waktu mendengar kabar yang gak enak ini pasti mukanya gimana? Sedih banget. Karena apa? Karena dia tahu bahwa tanah tempat kelahirannya dalam kondisi yang tidak aman. Nah, waktu Nehemia merasa sedih, akhirnya Raja Babilonia datang menghampiri dan melihat dan bertanya, "Nehemia, kenapa kamu bersedih?" Lalu Nehemia menjelaskan apa yang terjadi kepada raja. Dia berkata bahwa Yerusalem telah dihancurkan dan gerbang kota-kotanya telah dibakar. Nah, waktu Nehemia bercerita seperti itu, mujizat terjadi. Akhirnya apa? Raja mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan doa Nehemia dijawab. Nah, setelah sampai di Yerusalem, Nehemia tidak langsung memberitahu idenya untuk membangun kembali tembok yang hancur itu kepada seluruh orang-orang yang ada di Yerusalem. Tetapi Nehemia mengambil waktu untuk coba berkeliling, melihat setiap kerusakan-kerusakan yang terjadi. Dan keesokan paginya, Nehemia mengumpulkan semua orang, baik itu para petugas-petugas, bahkan seluruh rakyat semuanya, dan ia berkata dalam Nehemia 2 ayat 17 sampai 18 sampai seperti ini. "Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu." Lalu Nehemia memberitahu para petugas-petugas dan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem bagaimana ajaibnya Tuhan telah membantunya sejauh ini. Dia menjelaskan bagaimana raja mengizinkannya pergi ke Yerusalem agar dia bisa membantu. Wow, keren banget adik-adik. Nah, orang-orang Yerusalem pun juga ikut membantu. Karena apa? Karena Tuhan menggerakkan hati mereka untuk membantu Nehemia. Dan bersama-sama akhirnya apa? Mereka mulai membangun pekerjaan besar ini untuk memperbaiki tembok dan gerbang Yerusalem. Nah, adik-adik, dari cerita ini sebenarnya tidak ada yang mengharapkan kehadiran Nehemia untuk memperbaiki tembok itu yang hancur. Maksud kakak gini, kita berpikir seperti ini. Nehemia pada saat berada di kerajaan Babilonia, dia itu posisinya udah enak banget adik-adik, udah nyantai banget. Karena apa? Menjadi salah satu orang kepercayaan raja, yaitu sebagai, yang tadi Kohadi bilang, sebagai juru minum raja. Sebenarnya untuk Nehemia tidak usah mikirin Yerusalem, enak banget, tenang banget. Tetapi ketika Nehemia mendengar tentang kerusakan Yerusalem, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu orang lain untuk memperbaikinya. Dia harus menjadi bagian dari solusi. Itulah yang dimaksud dengan apa yang kita bahas sepanjang bulan ini, yaitu inisiatif. Yaitu melihat apa yang perlu dilakukan dan dengan segera melakukannya. Tidak menunggu dan berharap orang lain akan melakukannya. Nah, Nehemia mengambil inisiatif untuk membantu, dan itu adalah sesuatu yang Kohadi, adik-adik, dan parents dapat lakukan juga. Jadi, inti dari pembelajaran kita hari ini, catat baik-baik bahwa jangan menunggu orang lain melakukan apa yang perlu dilakukan.
Sekali lagi, jangan menunggu orang lain melakukan apa yang perlu dilakukan. Ini berarti kamu tidak hanya melihat apa yang perlu dilakukan, tetapi kamu harus melakukan sesuatu. Jadi adik-adik jangan cuma melihat, tapi ayo segera ambil tindakan untuk melakukan akan hal itu. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia mengumpulkan orang-orang untuk membantunya untuk membangun kembali tembok yang hancur. Ketika kita mengambil inisiatif, itu mungkin bukan sesuatu yang besar. Mungkin nggak perlu adik-adik yang membangun sebuah kota atau membangun tembok di kota adik-adik di Jakarta ini, ataupun dimanapun adik-adik berada saat ini. Mungkin dari sesuatu yang kecil. Sesuatu yang bisa membantu memecahkan masalah atau membuat sesuatu lebih baik, bukan hanya untuk adik-adik, tapi orang lain juga. Itu keren banget. Nah, seperti contohnya apa? Kalau misal adik-adik melihat ada sampah nih ya di rumah, walaupun adik-adik tidak membuang sampah itu, ayo, come on, take the initiative. Ambil inisiatif untuk apa? Untuk ambil sampah itu dan buang. Jangan biarkan sampah itu ada di lantai. Karena apa? Karena adik-adik mau melakukan inisiatif. Kalau adik-adik mau melakukan itu, banyak, keren banget nih pastinya. Nah, atau adik-adik apa? Membantu membersihkan piring yang ada di dapur. Walaupun adik-adik tahu mungkin itu bukan aku yang makan kok Hadi, ngapain aku bersihin. Tapi hari ini kita mau belajar tentang inisiatif. Waktu adik-adik ambil inisiatif untuk membersihkan piring yang kotor itu, kalian telah melakukan sesuatu yang sangat bagus banget dan Tuhan akan melihat apa yang adik-adik lakukan. Nah, mungkin inisiatif bisa jadi hal yang sulit yang mungkin adik-adik dan parents bahkan kita semua bisa lakukan. Tapi ingat bahwa itu merupakan hal baik yang sebenarnya kita bisa lakukan. Katakan sama-sama dengan Kohadi, aku juga bisa lakukan. Sekali lagi, aku juga bisa lakukan. Jadi, apa yang adik-adik pikirkan hari ini? Apakah adik-adik sudah siap untuk melakukan sesuatu yang berbeda? Apakah adik-adik siap untuk berani melakukan apa yang perlu dilakukan? Ayo ambil inisiatif. Dan kalau buat adik-adik yang masih bingung bagaimana caranya hari ini, dan adik-adik merasa bahwa oh iya ya, bener juga nih Kohadi, aku harus melakukan inisiatif, tapi mungkin aku nggak tahu cara gimana. Nah, kalau buat adik-adik yang mau hari ini, kita sama-sama berdoa. Biar di sepanjang bulan September ini, hikmat yang datang daripada Tuhan memberikan kemampuan buat adik-adik melakukan kesemuanya. Yang mau boleh angkat tangannya? Semua ini ya, udah angkat tangan semuanya? Sama-sama saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan adik-adik tetap mengangkat tangan adik-adik semuanya. Tuhan, terima kasih hari ini kalau Kohadi boleh bersama dengan adik-adik untuk boleh menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan bicara tentang inisiatif, dan Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat dari adik-adik semuanya dimanapun mereka hari ini beribadah. Biarlah hari Tuhan kami mengangkat tangan kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang penuh dengan inisiatif untuk kami melakukan apa yang perlu kami lakukan waktu kami melihat bahwa hal itu sebenarnya kami tahu Tuhan, itu kami bisa lakukan. Dan buat kami jangan jadi anak-anak yang malas, jangan jadikan kami anak-anak yang cuek, yang tidak mau memperhatikan kiri kanan. Tapi hari ini Kohadi berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan sertai adik-adik dan parents semuanya, agar kami semua bisa memiliki inisiatif untuk melakukan segala sesuatu hal yang penting, bahkan yang berguna untuk setiap kehidupan kami, sehingga apapun kami lakukan, walaupun mungkin orang lain gak lihat, kami gak peduli Tuhan, kayak mau tetap lakukan itu. Karena apa? Karena kami tahu Tuhan yang memampukan kami dan Tuhan yang berkata dalam setiap kehidupan kami untuk melakukan akan hal itu. Terima kasih buat hari ini Tuhan, biar kami berdoa, Tuhan sertai kehidupan kami, kesehatan kami semuanya, juga buat berkati mama papa semuanya. Bahkan kalau hari ini kami semua masih sekolah atau mungkin masih study di rumah aja, tetap Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita. Aku berdoa Tuhan biar adik-adik diberikan kepintaran, diberikan hikmat yang lebih lagi, sehingga dalam mengikuti studi di sekolah
kami semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik semuanya. Tuhan sertai seluruh kehidupan kami semuanya, memberkati bangsa kami Indonesia, kota kami Jakarta, agar setiap virus COVID ini boleh cepat berlalu dan kami boleh sama-sama boleh ketemu lagi baik di sekolah ataupun di gereja secara in person Tuhan, secara tatap muka, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan karena Tuhan pasti beri yang terbaik dalam segala sesuatu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday adik-adik dan parents semuanya, tetap tersenyum, tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena yang terbaik daripada Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita semuanya. Happy Sunday and God bless you. Bye. Yesus